Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat. Sebelum lanjut ke pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Muatan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Cermatilah gambar berikut ini. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar seorang anak yang membuang sampah di sungai. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti gambar di lingkungan sekitar tempat tinggalmu? Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kita lihat ada gambar anak membuang sampah di sungai. Itu mengakibatkan banjir, ya. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerugian yang sangat besar. Tugas yang pertama. Soalnya yang pertama yaitu, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa demikian? Jelaskan. Yang kedua, jelaskanlah dua contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Yang keempat, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan alasanmu. Kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini merupakan gambar pembuangan limbah di sungai. Pembuangan limbah di sungai ini dapat merusak ekosistem sungai dan menyebabkan hewan-hewan yang ada di sungai mati. Yang kedua adalah penebangan hutan. Penebangan hutan ini menyebabkan beberapa bencana alam, di antaranya banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor ini terjadi karena daerah resapan air atau hutan tidak ada. Yang ketiga adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Apa itu pestisida? Pestisida adalah zat yang digunakan untuk membasmi hama. Yang keempat adalah perburuan liar. Perburuan liar ini dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi. Yang kelima adalah penggunaan racun untuk menangkap ikan. Nah, jika kita menangkap ikan menggunakan racun, otomatis hewan-hewan yang ada di dalam sungai atau di laut akan mati secara bersama-sama, ya, sehingga menyebabkan kelangkaan hewan.
Tugas yang kedua yaitu IPS. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Di sini sudah disediakan 3 kolom ya. Kolom yang pertama merupakan bentuk kegiatan interaksi. Kolom yang kedua pengaruh negatif yang terjadi, dan kolom yang ketiga merupakan usaha untuk memperbaikinya. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Benar kan? Ya, benar sekali. Ada hak, pasti ada kewajiban. Kalian sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kalian lakukan. Selain hak yang seharusnya kalian dapatkan, apa saja kewajiban yang kalian lakukan? Masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Iya, betul sekali. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hak-hak siswa. Hak siswa yang pertama yaitu mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Yang kedua, mendapatkan nilai. Yang ketiga, mendapatkan lingkungan sekolah yang layak. Yang keempat, mendapatkan pengajaran dari guru. Dan yang kelima adalah hidup rukun dengan teman. Kewajiban siswa. Kewajiban siswa yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi. Dan yang terakhir adalah saling menghormati antar teman. Tugas yang ketiga. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kalian perlu mengetahui hak dan kewajiban kalian. Sebelumnya, kalian telah mengetahui hak-hak kalian sebagai siswa. Gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hak kalian sebagai anak. Setelah itu, kalian dapat menentukan kewajiban kalian untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Nah, ini adalah tabel untuk membantu kalian menuliskan hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat.